Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Ihsan Rizik dengan NIM H10512111039. Kali ini saya akan mempresentasikan sinopsis penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Fuzzy pada Sistem Keamanan Rumah Berbasis IoT. Pertama-tama ada latar belakang. Nah, dengan kemajuan zaman dan teknologi, kebutuhan akan akses informasi yang cepat menjadi krusial di berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat bergantung pada aspek ini adalah keamanan. Keamanan memiliki peran penting dalam sektor-sektor kehidupan saat ini. Dengan faktor privasi juga berperan dalam menentukan pentingnya suatu sistem keamanan. Terdapat berbagai solusi otomatis yang dirancang untuk membantu manusia dalam mengatur keamanan lingkungan atau ruangan yang membutuhkan tingkat pengamanan yang lebih ketat, terutama untuk melindungi rumah dari tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, dan tindak kejahatan lainnya, serta resiko musibah seperti kebakaran rumah. Sistem keamanan rumah merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan penghuni serta harta benda di dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan di dalam domain ini. Salah satu metode yang paling populer dan efektif dalam meningkatkan sistem keamanan rumah adalah metode fuzzy. Nah, metode fuzzy ini adalah pendekatan matematis yang berfokus pada pemodelan ketidakpastian dan ambiguitas dalam sistem. Dalam konteks keamanan rumah, metode ini memungkinkan penggunaan variabel linguistik yang lebih intuitif dan fleksibel daripada menggunakan logika boolean tradisional yang hanya menghasilkan nilai biner, yaitu benar atau salah. Dengan metode fuzzy, sistem keamanan rumah dapat dirancang untuk mempertimbangkan berbagai faktor. Selain itu, metode fuzzy juga memungkinkan adanya integrasi sensor-sensor pintar seperti sensor gerak, sensor gas, dan sensor-sensor lain. Data dari sensor-sensor ini dapat diproses menggunakan logika fuzzy untuk menghasilkan keputusan yang lebih cerdas dalam mengaktifkan alarm dan mengirimkan notifikasi ke pemilik rumah. Meskipun metode fuzzy telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, namun masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengaplikasikan metode ini dalam konteks sistem keamanan rumah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dalam mengusulkan sebuah sistem keamanan rumah yang menggunakan metode fuzzy untuk meningkatkan efektivitas, kehandalan, dan kenyamanan sistem keamanan rumah yang secara keseluruhan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem keamanan rumah menggunakan Arduino yang mampu mengintegrasikan 4 buah sensor, yaitu sensor ultrasonik, sensor PIR, sensor asap, dan sensor gas. Yang kedua, bagaimana penggunaan metode fuzzy untuk mendapatkan hasil keadaan rumah. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem pengiriman status keadaan rumah dengan telegram kepada pemilik rumah atau user. Selanjutnya ada tujuan. Nah, berdasarkan rumusan masalah tadi, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, merancang sistem keamanan rumah berbasis Arduino Atmega 2560 yang mampu mengintegrasikan 4 buah sensor, yaitu sensor ultrasonik, sensor PIR, sensor asap, dan sensor gas. Yang kedua, merancang metode fuzzy yang dapat mendapatkan hasil keadaan rumah dengan akurat. Sedangkan tujuan yang ketiga, yaitu merancang sistem pengiriman status keadaan rumah dengan telegram kepada pemilik rumah atau user. Nah, selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah untuk penelitian ini, yang pertama yaitu perancangan alat sistem keamanan menggunakan Arduino Atmega 2560. Yang kedua, sensor yang terdiri dari sensor PIR atau Passive Infrared sebagai pendeteksi pergerakan yang ada dalam suatu ruangan, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi jarak jika ada yang mendekati pintu rumah, dan sensor gas asap NQ2 sebagai pendeteksi konsentrasi gas dan asap yang mudah terbakar di udara.
Yang ketiga, jarak efektif yang dapat dibaca oleh sensor ultrasonik dan sensor PIR yang digunakan yaitu sejauh 400 sampai 500 cm. Yang keempat, range penetapan ppm atau gas LPG yaitu 600 dan gas asap yaitu 700. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu mengurangi insiden pencurian dan mengantisipasi kemungkinan kebakaran di lingkungan perumahan yang disebabkan oleh kebocoran gas dan api. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat sekitar dari kerugian yang mungkin terjadi. Yang kedua, meningkatkan literatur yang berkaitan dengan pengembangan teknologi di bidang elektronika dan telekomunikasi. Selanjutnya, yaitu deskripsi penelitian. Di sini, alat-alat yang digunakan yaitu sensor PIR, sensor ultrasonik, sensor MQ2, LED, Arduino Atmega 2560, power supply, buzzer, blower, dan terakhir Node MCU. Nah, ini rancangannya. Nah, selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama, pengujian microcontroller Arduino Atmega 2560. Pengujian ini dilakukan dengan cara pengecekan pada pin-pin Arduino yang nantinya akan digunakan sebagai input maupun output untuk menjalankan sistem. Pengujian kedua yaitu pengujian sensor ultrasonik yang bertujuan untuk mengetahui cara kerja sensor dalam beberapa kali pemakaian. Pengujian yang ketiga yaitu pengujian sensor pasif infrared atau PIR yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi keberadaan manusia. Dan pengujian yang keempat yaitu pengujian sensor MQ2 yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi adanya konsentrasi gas dan asap yang mudah terbakar. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian pengiriman pesan ke Telegram menggunakan metode fuzzy. Nah, di sini dilihat dari awal mulai selanjutnya inisialisasi sensor, lalu hitung nilai sensor, lalu output hasil pendeteksian sensor, lalu nilai pengukuran sensor yang sama dengan fungsi keanggotaan sensor. Selanjutnya hasilnya yaitu diubah nilai scripts menjadi linguistik atau fusification. Selanjutnya menentukan interference. Selanjutnya mengubah nilai linguistik menjadi nilai pasti atau defusification. Nah, sekarang output nilainya. Kalau mendapatkan misalnya dapat S nilainya, terus telegramnya akan terkirim awas. Kalau W waspada, N aman. Kalau tidak terdeteksi apapun, balik lagi hitung nilai sensor atau berhenti. Baik, sekian penjelasan atau presentasi dari sinopsis penelitian saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.